Sifat keenam adalah seandainya kita punya A pangkat M log B pangkat N, maka ini akan sama dengan N per M dikali A log B. Nah, sebagai contoh, Bapak kasih contoh ya. Misalnya kita punya, katakanlah kita punya 4 log 128. Kalau kita lihat, baik 4 maupun 128 itu adalah dua pangkat sesuatu. Ya kan? 4 bisa diubah menjadi dua pangkat berapa? 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Sementara 128 itu kira-kira 2 pangkat berapa? Ada yang tahu? Pak, background Bapak tolong dikondisikan, Pak. Oh ya, maaf. Lupa. Mengganggu ya. Kayak mana tadi ngubahnya? Oh ya ini. Background Bapak keren. Bapak Taehyung Lovers. Bukan Taehyung Lovers. Bapak Lisa. 2 pangkat 8, Pak. 2 pangkat 8 ya? Kayaknya enggak. 128, ayo cari lagi. 2 pangkat berapa? Jangan salah. 7. Iya, 2 pangkat 7 kan? 2 pangkat 7. 7. Nah, sekarang coba lihat bentuk yang terakhir ini. Bentuk yang ini sudah mirip dengan A pangkat M log B pangkat N, ya kan? A pangkat Iya, M-nya Pak. 2 pangkat 2, B pangkat N-nya adalah 2 pangkat 7. Jadi A dan B-nya nggak masalah kalau nilainya sama. Nah, ingat kalau kita punya A pangkat M log B pangkat N bisa diubah menjadi N per M dikali A log B. Maka jika kita punya 2 pangkat 2, log 2 pangkat 7 bisa diubah atau setara nilainya dengan 7 per 2 dikali 2 log 2. Nah, sekarang 2 log 2 berapa hasilnya? 1. 1. Maka 7 per 2 dikali 1 sama dengan 7 per 2. 7 per 2. Sehingga kita punya apa? Kita punya 4 log 128 sama dengan 7 per 2. 2. Pertanyaannya, apa iya 4 log 128 itu 7 per 2? Benar nggak kira-kira? Apa iya? 4? Ulang, Pak. Gimana? Ulang lagi penjelasannya. Dari bagian mana? Dari M per N, Pak. Oh, dari M per N, baik. Dari M per N ya? Bapak ulang lagi. Nah, di sini. Sampai sini udah paham? Udah. Nah, ini kan bentuknya kayak A pangkat M log B pangkat N. A pangkat M log B pangkat N bisa kita ubah menjadi N pangkat yang sebelah kanan ya per M pangkat yang sebelah kiri dikali A log B. Maka ketika kita punya 2 pangkat 2 log 2 pangkat 7, maka ini akan sama dengan N per M. Pangkat kanannya 7, pangkat yang kirinya 2, jadi 7 per 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 nilainya adalah 1, makanya ini jadi 7 per 2 dikali 1. 7 per 2 dikali 1 adalah 7 per 2. Sehingga hasil dari 4 log 128 sama dengan 7 per 2. Oke, masih belum paham? Udah, Kak. Tapi kalau M per N bisa nggak, Pak?
Nggak bisa. Ketetapannya memang pangkat kanan per pangkat yang kiri. Oke? Oke, Pak. Nah, sekarang apakah benar 4 log 128 itu sama dengan 7 per 2? Nah, sekarang untuk membuktikannya, coba lihat ini dulu. Kalau kita Bapak bikin ini 3 log 81, hasilnya berapa? 4. 4. Sama dengan 4 kan? Artinya apa? Artinya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, sekarang kalau Bapak bikin 4 log 128 sama dengan 7 per 2, artinya Bapak secara tidak langsung mengklaim bahwa 4 pangkat 7 per 2 akan sama hasilnya dengan 128. Apa iya? Nah, cara membuktikannya adalah, coba perhatikan, kita punya 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Maka ketika kita punya 4 pangkat 7 per 2, ini sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 7 per 2. Ingat lagi sifat eksponen, kalau ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan, pangkatnya kita apakan? Dikali. Berarti kita punya 2 pangkat 2 dikali 7 per 2. 2 dikali 7 per 2 adalah 14 per 2. 2 kali 7 kan 14. 14 bagi 2 tuh 7. 2. Maka ini kita punya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa tadi? Berapa 128. Ya, 128. Maka benarlah bahwa 4 pangkat 7 per 2 sama dengan 128. Atau dengan kata lain, 4 log 128 sama dengan 7 per 2. Itu untuk pembuktian aja. Jadi kalau mau jawab soalnya kayak gini ya sampai 7 per 2 aja udah cukup. Ini Bapak sekedar membuktikan kalau jawaban kita benar gitu. Oke, sampai di bagian sini, apakah sudah bisa dipahami? Ananda semuanya? Sudah. Nah, tadi kan Bapak bilang, sifat 5 nggak usah kita bahas. Kenapa? Karena sifat 5 itu sama dengan sifat 6. Ya kan, Regi? Sifat 5 sama dengan sifat 6 ya. Nah, jadi coba lihat sifat 5. Ini kan A log B pangkat N. Kira-kira A di sini ada pangkatnya nggak? Bisa kita bikin ada pangkatnya nggak? Bisa? Bisa. Pangkat berapa? Bisa. Hah? Angkat Y. Enggak. Kalau Bapak bikin... Jadi gini, kalau di sifat 5, kalau misalnya Bapak bikin A log B pangkat N. Ini A-nya ini punya pangkat loh sebenarnya. Jadi pangkat berapa yang kalau dia berpangkat tapi nggak 1. ditulis? Ya itu maksud Bapak. Pangkatnya kan pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 kan nggak usah ditulis ya. Nah, sekarang kita punya A pangkat 1 log B pangkat N. Kalau kita pakai sifat 6, ingat sifat 6 apa? Pangkat kanan dulu, berarti N per pangkat kiri 1 per 1 dikali A log B. B N bagi 1 berapa? N Tetap N. Makanya jadi N dikali A log. B. Nah, dan ini kan sama nih kayak sifat 5. A Iya, log Pak. B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Makanya nggak usah di... Kalau Bapak sih dulu nggak pernah Bapak hafal sifat 5 ini. Karena Bapak udah hafal sifat 6 ibaratnya. Sifat 6 udah bisa mengcover sifat 5-nya. Begitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita lanjut, masih ada 4 sifat lagi, mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Amin. Oke, Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan sifat ke-7. Sifat ke-7 juga nggak ribet-ribet amat ya. Sifat 7 itu ini, sifat ke-7. Kalau kita punya apa nih ya? Punya A log B, maka A log B-nya bisa dinyatakan dalam 1 per B log A. Oke, contohnya begini. Sebagai contoh, Nomor 3 ini hilang. oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, sebagai contoh ini. Bapak tulis
Kalau misalnya kita punya 9 log 3. Halo. Bapak. Halo. Halo, sudah dengar? Sudah dengar? Udah, Pak. Nah, Mohon maaf ya, tadi baterai laptop habis. Ya Pak, gak apa-apa. Ya Pak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Kalau kita punya 9 log 3, artinya kan di sini kita mau mencari 9 pangkat berapa yang hasilnya 3. 9 pangkat berapa yang hasilnya 3. Mungkin akan mengalami sedikit kesulitan ya. Karena 9 lebih besar dari 3, benar? Benar. Nah, makanya ini bisa kita ubah. 9 log 3 ini ibaratnya si A log B-nya. A log B itu sama dengan 1 per B log A. Berarti 9 log 3 kita bisa ubah menjadi 1 per 3 3 log 9. log 9. Nah, kan lebih gampang cari 3 log 9 ya. 3 log 9 berapa? 2. 2. Berarti jawaban dari 9 log 3 adalah 1 per 2. Oke, bisa dipahami? Bapak ulang lagi ya. Sifat ketujuh adalah A log B. A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi bisa dibalik. Kapan kita membaliknya? Misalnya ketemu kasus yang kayak gini. Ada 9 log 3. Ananda susah mencari nih 9 pangkat berapa ya yang hasilnya 3. Ya nggak apa-apa, kita balik aja. Kita ubah menjadi sama dengan 1 per 3 log 9. Karena 3 log 9 adalah 2. Mengingat 3 pangkat 2 hasilnya 9. Makanya 1 per 3 log 9 itu sama dengan 1 per 2. Sehingga nilai dari 9 log 3 sama dengan 1 per 2. Apa iya? Kita buktikan. Coba kita cari 9 pangkat 1 per 2. Apakah benar sama dengan 3? 9 itu apa? Bisa diubah jadi apa? 3 pangkat 2. Bagus. 3 pangkat 2. Berarti 9 pangkat 1 per 2 sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan 1 per 2. Ingat 2. pangkatnya dikali. 2 dikali 1 per 2 berapa? 1. Makanya 3 pangkat 1 adalah 3. Sehingga kita punya 9 pangkat 1 per 2 sama dengan 3. Artinya benar. Kalau 9 log 3 sama dengan 1 per 2. Itu maksud Bapak. Oke, bisa dipahami sifat ketujuh? Bisa berarti A-nya harus lebih besar, Pak. Lumrahnya begitu. Tapi siapa tadi yang nanya? Bagus pertanyaannya. Kaila, Pak. Oke, bagus, Kaila. Biasanya kalau A-nya lebih besar. Tapi kalau A-nya lebih kecil, apakah nggak bisa, Pak? Bisa aja, tergantung situasi. Nanti mungkin ya Bapak persulit soalnya. Jadi kalian gimana caranya terpaksa menggunakan itu? Bisa aja. Nanti. Tapi ya mudah-mudahan guru kalian nggak terlalu kejam ya. Terpaksa ya, Pak? Enggak, guru kami itu baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, Pak. Iya, berarti bukan Bapak. Oke. Begitulah ciri-cirinya, Pak. Siap. Yuk, kita lanjutkan sifat ke-8 ya. Biar nggak terlalu lama ininya. Sifat Ya, ke-8. Ayo, sifat ke-8 apa? Sifat ke-8 ini salah satu sifat favorit Bapak. Dan ini paling sering keluar. Paling sering muncul di Olimpiade. Entah itu bidang ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau kita punya A log B. Dikali B log C. Dikali C log D. Itu akan sama dengan, halo, suaranya bisa dimatikan mungkin itu, biar nggak ini. Oke, Bapak ulangi ya. Kalau kita punya A log B dikali B log C, perhatikan ini nyambung terus nih. Dikali C log D, maka akan sama dengan A log
D. Jadi D. kita cukup ambil yang ini, yang pangkal sama ujungnya aja kalau ininya sama. Contoh nih ya. Kalau Bapak punya misalnya 2 log 3 dikali 3 log 4. Perhatikan setelah 2 log 3 ada namanya 3 kali 3 log 4. Ini kan 3 dengan 3 ini terhubung ya. Kalau dia terhubung kita bisa eliminasi, kita hilangkan ini, anggap nggak ada, sehingga nanti 2 log 3 dikali 3 log 4 sama dengan 2 log 4. 2 log 4 berapa? 2. 2. Oke, berarti jawabannya 2. Walaupun kalau misalnya kita cari satu-satu kan nggak bisa nih. 2 log 3 nggak tahu berapa, 3 log 4 nggak tahu berapa. Tapi ketika dikalikan menggunakan sifat ini, bisa dicari. Contoh lain misalnya, ini contoh pertama, ini contoh kedua. Misalkan Bapak punya 2 log P dikali P log 8. Kita kan nggak tahu P-nya berapa, tapi kan di sini kan sama-sama ada P ya. Ya. P-nya bisa dihilangkan jadi 2 log 8. 2 log 8 adalah 3. Nah, begitu juga misalnya kalau Bapak punya ini 3 log 2 dikali 2 log 5. Kemudian Bapak kali lagi dengan 5 log 9. Kira-kira berapa hasilnya? 3 log 9. Ya, 3 log 9. Ya, 2. Karena ini kan nyambung, dihapus, nyambung, dihapus. Sisanya tinggal 3 log 9. 3 log 9 adalah 2. 2. Nah, sekarang Bapak punya soal. Bapak mau kalian coba cari dalam waktu paling lama 3 menit lah. Yang bisa nanti Bapak kasih nilai tambahan. Insya Allah nggak remedial bagian logaritmanya. Tapi soalnya ya gampang-gampang susah sih. Ya gitulah. Oke, baik. Jadi soalnya begini. Jika Bapak bikin ini aja. 2 pangkat A sama dengan 3. Kemudian 3 pangkat B sama dengan 4. Kemudian 4 pangkat C sama dengan 5. Kemudian 5 pangkat D sama dengan 6. Dan 6 pangkat E sama dengan 7. 7 pangkat F sama dengan 8. Nah, pertanyaannya sederhana. Tentukan nilai A kali B kali C kali D kali E kali F. Yang tahu jawabannya silahkan diketik di chat. Jelas ya soalnya ya? Nggak terlalu susah. Jika 2 pangkat A sama dengan 3, 3 pangkat B sama dengan 4, dan seterusnya sampai nanti 7 pangkat F sama dengan 8. Tentukan nilai dari A kali B kali C kali D kali E kali F. Jelas ya soalnya? I give you 3 minutes. 2 log 8, Pak. 8 log 2 maksudnya. 8 log 2. Hampir. Siapa tadi yang jawab? Kayla. Iya, Pak. Keren. Gimana caranya? Berdasarkan sifat yang di atas. Ya, tapi gimana caranya? Kan itu 2 pangkat A sama dengan 3. Kenapa bisa tiba-tiba? Ya kan? 2 pangkat A sama dengan 3, 3 pangkat B sama dengan 4. Jadi nyambung terus sampai 8. Walah. 3 hasilnya, Pak. Hasilnya 3, benar. Siapa tadi? Rido. Gimana caranya? Alasannya masih Ya, Pak. kurang kuat yang Kayla. Memang nyambung, cuma nggak. 8 3, Pak. Gimana alasannya Bapak betul alasannya? Karena kalau 2 pangkat A sama dengan 3 bisa dijadikan 2 log 3 sama dengan A. Ya, that's right. Ya, benar. Terus lanjut 2 log 3 dikali 3 log 4 Ya, dikali benar. 4 log 5 Oke, dikali mantap. 5 log 6 dan seterusnya. Oke. Rido gitu juga caranya. Rido gimana caranya? Saya jawab, Pak. Hah? Asal jawab.
Kaila tadi alasannya kurang tepat ya Kaila ya. Bapak paham itu maksud Kaila itu kan setelah 3 nanti nyambung ke 4 gitu ya. Cuma tadi yang dibilang Aufa, ingat lagi ya, kita balik ke definisi, benar kata Aufa tadi. Bapak Arab yang lain juga bisa paham nanti. Jadi kalau kita punya 2 pangkat A sama dengan 3, lihat lagi definisi logaritma. Kalau kita punya 2 pangkat A sama dengan 3, maka kita bisa tulis 2 log 3 sama dengan A. Ya kan? Kemudian kalau kita punya 3 pangkat B sama dengan 4, artinya apa? 3 log 4 Sama dengan B. Nah, begitu seterusnya. Sehingga nanti dan seterusnya. Sampai nanti terakhir apa? 7 pangkat F sama dengan 8, maka kita punya 7 log 8 sama dengan F. Sehingga ketika kita kalikan semuanya, A kali B, kali C, kali D, kali E, dan dikalikan dengan F, maka ini akan sama dengan A-nya siapa tadi? 2 log 3. 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 5. Udah paham ya polanya ya? Dan seterusnya nanti akan ada 6 log 7. Terakhir 7 log 8. Nah, kemudian yang ini kan karena 3-nya nyambung ya, anggap aja kita coret, coret, coret sampai yang ke 7. Jadi yang tersisa apa? 2 log 8. 2 log 8 berapa? 3. 3. Nah ini. Jadi ini alasannya kenapa dia hasilnya sama dengan 3. Dan kalian